Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di PT Argo Manunggal Triasta, yang merupakan perusahaan di bidang garment. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memahami secara langsung bagaimana proses operasional produksi berjalan, bagaimana manajemen sumber daya manusia diterapkan, serta bagaimana penggunaan teknologi khususnya artificial intelligence atau AI dalam kegiatan perusahaan. Kami juga ingin melihat sejauh mana perusahaan telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digital saat ini. Untuk mempermudah pemahaman, presentasi kami akan dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari proses produksi, manajemen SDM, hingga analisis penggunaan AI beserta manfaat dan tantangannya. Selanjutnya, proses produksi bagian 1. Berdasarkan hasil observasi kami, proses produksi di PT Argo Manunggal Triasta dimulai dari bahan baku. Bahan baku yang digunakan tentunya harus memenuhi standar kualitas tertentu agar produk yang dihasilkan juga berkualitas tinggi. Setelah bahan baku tersedia, proses dilanjutkan ke tahap cutting atau pemotongan bahan. Pada tahap ini, bahan dipotong sesuai dengan pola yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap cutting ini sangat penting karena akan menentukan bentuk dasar dari produk yang akan dibuat. Kesalahan pada tahap ini dapat mempengaruhi hasil akhir produk. Selanjutnya itu proses produksi tahap kedua. Setelah proses cutting selesai, tahap berikutnya adalah sewing ataupun proses menjahit. Pada tahap ini, potongan-potongan bahan disatukan menjadi bentuk pakaian yang utuh, kemudian dilanjutkan ke tahap finishing, yaitu proses penyempurnaan produk seperti pemotongan benang sisa, penyetrikaan, dan juga pengecekan tampilan produk. Setelah itu dilakukan quality control atau QC yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk sudah sesuai dengan standar kualitas perusahaan. Lalu untuk tahap yang terakhir adalah packing, di mana produk yang sudah lolos QC akan dikemas sebelum dikirim ke konsumen. Manajemen sumber daya manusia. Dalam hal manajemen sumber daya manusia, PT Argo Manunggal Triasta telah menerapkan sistem pembagian kerja yang cukup jelas. Setiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan keahliannya. Hal ini membuat proses kerja menjadi lebih terstruktur dan efisien, karena setiap bagian sudah mengetahui perannya masing-masing. Setelah itu, koordinasi antara bagian juga berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam proses produksi. Dengan sistem ini, perusahaan mampu menjaga produktivitas sekaligus menjaga kualitas hasil kerja. Temuan AI berdasarkan hasil observasi, perusahaan belum menetapkan AI secara sistem dalam operasionalnya. Namun, terdapat penggunaan AI secara individu oleh karyawan, khususnya di bagian merchandising. AI yang digunakan adalah Google Gemini yang membantu dalam penyusunan email, pencaharian informasi, dan penerjemahan bahasa. Manfaat, tantangan, dan efektivitas. Penggunaan AI tentunya memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi. Karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, terutama dalam pekerjaan administratif seperti penulisan email dan pencarian data. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa tantangan dalam penggunaan AI. Misalnya, adanya ketergantungan terhadap teknologi, risiko informasi yang tidak akurat, serta potensi masalah keamanan data. Dari segi efektivitas, penggunaan AI dinilai cukup membantu, dengan estimasi penghematan waktu kerja sekitar 20 hingga 30%. Meskipun demikian, penggunaannya masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan. Selanjutnya, solusi dan penutup. Sebagai solusi, kami menyarankan agar perusahaan mulai menerapkan teknologi AI secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Contohnya, penggunaan AI untuk otomatisasi email, analisis data produksi, hingga komunikasi dengan klien internasional. Dengan penerapan yang lebih sistematis, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja serta daya saing di industri.
Sebagai kesimpulan, PT Argo Manunggal Triasta telah memiliki sistem operasional dan manajemen yang baik. Namun, masih terdapat peluang besar dalam pengembangan teknologi, khususnya dalam pemanfaatan AI. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Halo Ibu Lis. Halo semuanya. Saya Lis, bagian merchandiser di PT Argo Manunggal Triasta. Bagaimana alur proses produksi di PT Argo Manunggal Triasta dari awal hingga akhir, Bu? Kita bicara dari kita sudah develop sampel, sudah quote harga, dan customer sudah menerima. Nah, setelahnya kan kita menerima PO dan breakdown size lengkap. Dengan kondisi sampel sudah disetujui, jadi kita langsung ke proses produksi. Jadi, saya dari sisi merchandiser mengeluarkan purchase request untuk pembelian material ke bagian purchasing sesuai sampel yang telah disetujui oleh customer. Nah, secara paralel, saya juga akan koordinasi dengan bagian PPIC. PPIC itu adalah Production Planning and Inventory Control untuk merencanakan jadwal produksi, menyesuaikan dengan kesiapan material, dan satu tambahan lagi yang saya belum sampaikan sebelumnya dengan delivery yang diminta oleh customer. Nah, jika material sudah ready in-house, prosesnya adalah kita melakukan proses QC material, baik bahan baku maupun bahan pembantu. Kita sebutnya di sini aksesoris ya. Jika sudah oke, kita lanjut ke proses cutting. Lalu masuk proses jahit atau selling. Setelahnya proses akhir finishing dan packing. Nah, di antara semua proses itu kita ada quality control, seperti yang saya sebutkan di poin 3. Bagaimana sistem quality control di perusahaan ini, Bu? Untuk quality control itu kita lakukan di setiap tahap produksi ya. Pada saat material sudah masuk, kita ada inspek kain atau quality control kain dan aksesoris sebanyak 10%. Ketemu kendala atau masalah, kita akan tambahkan lagi sebanyak 10%. Jika dari 20% itu kita ada kendala yang major ya, reject major, kita ada beberapa opsi sih. Entah kita mintakan approval ke customer atau kita retur barang tersebut ke supplier. Nah, untuk selanjutnya di bagian cutting, setelah kita potong atau cutting itu kita ada inspect panel. Panel itu adalah potongan kain yang sudah berbentuk sesuai pola ya. Nah, jika ada proses tambahan seperti bordir atau printing atau sablon, nah, itu kita ada inspeksi lagi setelah kembali dari supplier. Nah, di tengah-tengah produksi, kita ada inline QC. Jadi proses tengah jadi ya, itu dicek untuk memastikan proses dan quality jahitan sesuai standar yang kita inginkan. Di akhir produksi ada sebut endline. Pengecekannya 100%. Dari garment yang selesai dijahit. Setelahnya kan di finishing. Ada lagi proses QC setelah proses finishing selesai. Finishing itu apa? Kita ada trimming. Trimming itu ada proses buang benang dan ironing gosok. Nah, setelah proses di bagian finishing, kita ada final inspect. QC-nya dilakukan tidak terhadap semua quantity garment yang kita jahit. Jadi persentase tertentu. Perusahaan sudah menggunakan teknologi AI dalam operasionalnya? Kalau secara resmi belum ya. Kita di PT Argo Manunggal Triasta ini menggunakan sistem, namun belum pakai AI. Namun untuk penggunaan pribadi, misalkan pribadi maksudnya perorangan, tapi untuk keperluan kantor, ya saya pakai. Misalnya untuk translate ke bahasa lain, atau saya mau cari informasi-informasi tertentu yang saya belum jelas,
bagaimana pembagian kerja karyawan di perusahaan itu? Di perusahaan itu sudah ada divisi-divisi yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing ya. Pastinya di setiap perusahaan, apalagi perusahaan yang besar, itu sudah terstruktur ya, ada divisi-divisi. Di saya di divisi merchandising itu erat banget kaitannya dengan divisi purchasing. Kita paling erat kaitan dengan divisi purchasing karena kan selalu ada development, selalu ada pembelian dengan bagian purchasing ya. Dan satu lagi divisi gudang. Namun juga kita kan ada kaitan yang tidak langsung, misalnya sama ya tidak intens, maksudnya tidak langsung bukan berarti ini ya nggak ada komunikasi langsung tapi tidak terlalu intens dengan divisi lain, misalnya dengan divisi finance accounting, divisi Exim. Kalau saya kan kebetulan handle order lokal, jadi memang dengan Exim tidak terlalu intens komunikasinya. Dan kalau untuk bagian saya, itu saya ada dibantu sama satu orang admin atau sistem yang membantu saya untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan sistem SAP, juga teknis-teknis yang memang bisa dibantu handle sama admin tersebut ya. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang krusial seperti komunikasi sama customer, hitung harga atau costing, itu masih saya handle sendiri. Pengaturan produksi juga masih saya handle sendiri. Bagaimana penggunaan AI dalam pekerjaan Bulis sebagai merchandiser? Saya banyak menggunakan AI untuk membantu pekerjaan saya sehari-hari, tapi saya lebih banyak pakai ChatGPT. Sesekali saya pakai Gemini, tapi paling banyak saya pakai ChatGPT sih, karena ChatGPT itu sangat mudah penggunaannya ya, dan saya rasa familiar untuk user baru pun gampang sekali. Apa manfaat dan juga tantangan dari penggunaan AI dalam pekerjaan Ibu Lis sekarang? Ya, banyak sekali ya. Kalau misalkan dulu kita pakai search engine Google, itu kadang-kadang jawabannya tidak terlalu relevan. Maksudnya dia akan memberikan banyak sekali jawaban yang kita mesti klik ke satu link tertentu, yang belum tentu link tersebut benar-benar menjawab pertanyaan saya. Tapi kalau pakai ChatGPT atau AI lain, itu spesifik. Dia menjawab hanya kepada pertanyaan saya aja, dan jika diperlukan dia bisa kasih link ke jurnal atau link berita atau apa yang terkait langsung dengan pertanyaan saya. Tapi di banyak kasus ya, saya mesti juga cross check dengan data-data yang lain ya. Tentu saja saya cari yang sumber-sumber yang terpercaya. Misalkan dari Google saya cari link resmi gitu. Karena kadang-kadang ChatGPT itu mungkin juga memberikan informasi yang salah karena mungkin kita punya keyword tidak tepat. Nah, kadang-kadang jeleknya ChatGPT ini saya jadi nggak mau mikir sendiri gitu. Saya lebih ketergantungan apa-apa tanya ChatGPT. Dan sampai sekarang untuk keamanannya saya masih belum tahu apakah nantinya akan terjadi kebocoran informasi atau bagaimana, karena ChatGPT ini sangat merekam kita. Misalkan saya menginformasikan data pribadi saya bahwa saya bekerja di perusahaan garment. Untuk selanjutnya jika saya bertanya, dia bisa link ke informasi yang pernah saya berikan sebelumnya. Jadi saya rasa dia sangat merekam ini data pribadi kita. Ini juga yang perlu dipertimbangkan untuk kedepannya, untuk tidak memberikan informasi-informasi yang terlalu spesifik atau pribadi. Khawatirnya di masa depan data pribadi kita bisa disebarluaskan. Baik, Ibu Lis, sudah selesai sesi tanya jawab kita. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih kepada Bu Lis atas waktunya. Makasih ya, Bu.
Sama-sama.